Halo semuanya, balik lagi di Official Komplit Selular bersama saya IJ. Dan kali ini saya bakal ngasih tahu seputar info tentang kelebihan dan kekurangan HP yang saya pegang ini. Yaitu apa? Ada Samsung A13 yang kira-kira worth it nggak sih buat dibeli di harga 2 jutaan lagi. Sama kayak kemarin Realme C35, atau bisa dibilang yang kemarin itu udah dibahas, udah diaduin juga sama Realme C35 versus A13. Buat video itu kamu bisa cek di bagian kanan kiri ini. Dan ini adalah kekurangan dan kelebihan dari Samsung A13. Nomor 4 bikin kamu tercengang. Tapi yang jelas buat HP ini sih dari segi visualnya ini udah enak banget ya. Tapi sebelum kita lanjut di bagian kekurangan atau kelebihannya, seperti biasa jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Ya, seperti biasa, di sini saya bakalan ngasih kekurangan dan kelebihannya secara satu. Jadi saya bakalan nyebutin kelebihan dan kekurangannya atau sebaliknya. Tapi kalau misalkan kalian mau mintanya dipisah, bisa langsung komen di bawah aja. Tenang, yang jelas bakal admin pantau terus bagian kolom komentar ini. Jadi nggak perlu khawatir komentar kalian gak dibaca. Tapi yang jelas buat sekarang saya bakalan ngasih kelebihan dan kekurangannya sama kayak Realme C35 kemarin ya. Yang kalian bisa cek videonya di sini atau di sini. Langsung aja kita bahas dari segi bodinya. Yang jelas dari bodinya sih atau dari desainnya ya, bisa dibilang ya. Saya nyebutnya desainnya dulu. Dari segi desainnya sih ini kayak Samsung pada umumnya. Dari kamera, peletakan kamera, terus juga warnanya emang awesome blue banget ya. Ya, yang jelas buat HP ini dari segi desainnya sih ya pada Samsung pada umumnya. Tapi yang jelas buat HP ini kalau misalnya dibawa nongkrong pun ya orang-orang lihat ya jelas paling ini Samsung ya. Dan jawabannya iya Samsung. Dan jawabannya oh Samsung. Oh, Samsung. Yang jelas dari desainnya Samsung A13 ini ya emang dibuatnya elegan dan simple gitu. Nggak banyak tele-tele, yang jelas buat kenyamanannya ini udah enak banget kalau dari segi desainnya. Tapi di sini ada kekurangannya. Apa itu? Ini ninggalin sidik jari. Ya walaupun ada beberapa versi yang nggak ninggalin sidik jari, tapi buat versi yang A13 ini dia ninggalin sidik jari yang bakalan risih banget. Tapi balik lagi kalau misalkan buat HP kayak gini dipakein casing pun udah jadi problem solve-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi desainnya ya emang ini udah oke walaupun ninggalin sidik jari. Kalau sidik jari itu bisa dipakein casing. Walaupun sebenarnya kalau saya pribadi ya nggak suka pakai casing karena kesannya lebih tebel gitu. Apalagi warna asli dari Samsung A13 ini lagi jadi nggak kelihatan kalau misalnya kita pakai soft case-nya yang nggak bening. Kalau bening malah jadi tebel, jadi ya agak nggak enak aja buat dipegang. Kalau ini sih udah yang jelas buat dari segi bodinya ini enak banget buat dipegang. Walaupun ya balik lagi tinggalin sidik jari. Ya cuma itu bagian bodinya. Ya lanjut di bagian layarnya. Ini layarnya juga udah gede banget ya menurut saya. Udah dapat di 6,6 inch PLS LCD. Yang bisa dibilang ini udah enak banget, udah manjain mata dari segi layarnya. Ya walaupun di sini bezelnya ya bezel harga 2 jutaan ya kayak gini, bezelnya tebel, belum setipis bentar. Tapi A33 juga dia bezelnya tebel. Ya udah lanjut, yang jelas buat HP Samsung ini buat warnanya dan juga buat pemakaian sehari-hari sih ini udah enak banget. Kalau saya pribadi sih nyaman ya kalau misalnya kita ngelihat atau megang UI-nya dari Samsung A13 ini. Lagi dari layarnya udah enak banget. Tapi di sini buat bagian layarnya ada kurangnya. Dia masih di 60 Hz. Iya, 60 Hz. Agak sayang aja gitu. Kita dapat di 60 Hz buat HP Samsung A13. Ya walaupun di kelas atas juga ada kok yang 60 Hz. Harganya overpriced pula. Tapi balik lagi kalau misalnya kita adu sama kompetitor lain kayak misalnya di brand lain udah ada yang pakai AMOLED dan juga udah 90 Hz di harga yang mirip-mirip lah, di harga 2 jutaan walaupun nambahnya mungkin sekitar beberapa ratus ribu. Tapi ya menurut saya pribadi agak sayang aja gitu buat bagian layarnya masih PLS LCD. Harusnya AMOLED bisa sih. Yuk bisa ya Samsung. Tapi kalau saya pribadi sih buat dari layarnya ini udah nggak masalah ya. Udah oke-oke aja buat di harga 2 jutaan ini. Udah mantep lah. Nah sekarang kita lanjut di bagian chipsetnya. Yang bisa dibilang buat chipsetnya ini dia pakai chipset produk sendiri. Dia sayang sama produk sendiri ya. Yaitu ada Exynos 850. Kalau dari performanya sih ini udah lumayan oke ya. Buat kayak main game Mobile Legends atau PUBG itu udah enak lah. Buat main Mobile Legends sendiri ini udah dapet di HD high resolusinya. Sementara buat game kayak PUBG sendiri udah dapet di HD high. Tapi di sini walaupun Exynos ini cuma di 8 nanometer ya udah cukup oke. Tapi buat performa dari Exynos 850 ini masih di bawah standarnya dari Snapdragon 680 yang bisa dibilang lebih powerful 680 dari Snapdragon dibandingkan Exynos
850 ini. Dari nanometer juga beda, 8 nanometer dan juga 6 nanometer buat Snapdragon 680. Gimana menurut kalian? Coba deh di komen di bawah buat masalah chipsetnya. Tapi balik lagi, kalau saya pribadi buat HP Samsung ini Exynos nggak masalah, udah oke kok. Yang jelas ini udah enak buat daily drive dan juga buat main game-game ringan. Saya sih belum coba buat main game kayak Genshin ya, karena berat coy. Lanjut, sekarang kita bahas di bagian kameranya. Dari segi kamera sih ini udah oke banget ya, nggak ada kekurangannya. Saya pribadi sih udah nyaman banget dari kamera Samsung ini, emang nggak pernah ngecewain sih ya. Apalagi kameranya di harga 2 jutaan ini udah dapat di quad kamera. Beda sama brand-brand sebelah yang misalkan masih ada yang pakai triple kamera, belum dapat di ultra wide, terus juga ya desain kameranya yang mirip iPhone. Ya kayak gitu. Tapi balik lagi buat di Samsung A13 ini udah enak banget kok buat dari kameranya. Udah dapat di 50 megapiksel di kamera utamanya. Terus juga kita dapat 5 megapiksel di ultra wide-nya dan masing-masing dapat 2 megapiksel buat di makro dan bokehnya. Jadi dari segi kamera sih ini udah oke banget. Kekurangannya apa ya? Kalau saya pribadi sih saya belum nemu kekurangannya, tapi udah enak banget buat kameranya. Buat hasilnya kalian bisa lihat sendiri kira-kira gimana. Kalau dari dynamic range, terus dari kontras warna, ini sih udah cocok banget. Udah manjain mata banget. Apalagi detailnya yang bisa dibilang kalau menurut saya pribadi sih cukup cakep ya dibandingkan HP-HP 2 jutaan yang lain. Menurut saya pribadi sih buat Samsung A13 ini ya buat kameranya udah oke banget, udah kece gitu. Nggak perlu dikhawatirin lagi, apalagi buat kaum hawa udah enak banget nih. Nah sekarang kita masuk di bagian baterainya. Buat Samsung A13 ini dia dapat di 5000 mAh. Ya standar lah buat di HP-HP lainnya. 5000 mAh itu udah kayak patokan standar di beberapa HP di 2 jutaan. Apalagi di kelas entry level ini udah ya walaupun udah ada yang 6000 mAh, tapi dibuat 5000 mAh ini udah oke banget. Tapi di sini ada kekurangannya. Tentunya kekurangannya di bagian kapasitas charge-nya. Walaupun dia udah Type C, tapi kapasitas charge-nya sendiri masih di 15 watt. Yang bisa dibilang ini udah makan waktu banget. Minimal harusnya di 18 watt lah, biar nggak perlu nunggu agak lama lagi. Tapi balik lagi kalau misalnya kita lihat dari kompetitor sebelah masih banyak yang lebih tinggi lagi, kayak misalkan udah ada yang berani di 33 watt atau di 25 watt. Jadi ya agak sayang aja gitu buat di harga segini, di harga 2 jutaan masih dapat di 15 watt. Sebenarnya nggak masalah buat di kapasitas charge 15 watt, tapi baterai ini seharusnya dikurangin sih biar lebih balance lagi. Dan balik lagi di bagian baterainya ini, menurut saya pribadi sih agak boros ya buat Samsung A13 ini. Kalau misalkan saya cek sih dari baterainya sendiri ini berkurang di 8%. Buat main Mobile Legends di 30 menit aja. Bisa dibilang agak boros ya dibandingkan brand lain. Kalau misalkan kita bandingin sama brand lain ya, balik lagi. Emang ngebandingin tuh paling enak ya. Ya cuma di sini ya agak sayang aja sih buat main game Mobile Legends yang HD high aja cuma berkurang di 8%. Sementara buat main game PUBG yang agak berat ini dia di HD high berkurang juga di 8%. Tapi buat di durasi 40 menitan ya. Jadi menurut saya pribadi sih agak boros sedikit dibandingkan HP-HP lain. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari HP-HP lain mereka rata-rata berkurangnya di 6%. Bahkan ada yang di 5% di harga 1 jutaan kayak kemarin. Kayak Technospark 8C. Kalau nggak salah. Ya kalau misalnya dari segi baterai sini ya udah lah ya. Apalagi kalau misalnya kita main game di sini buat HP Samsung A13 ini kadang agak panas ya. Bahkan buat screennya yang masih nyala kayak gini terus menerus aja agak panas gitu. Bagian sininya agak panas. Ya bukan panas ya, agak anget aja. Jadi bisa dibilang buat dipegang kayak gini agak kurang nyaman ya. Karena kita ngerasain panasnya di bagian bawah sini. Kurang PW aja. Tapi kalau misalnya kita pegang compact kayak gini sih enak banget. Buat dipegang enak, tapi sayangnya agak panas gitu. Dari desain bodinya sih yang jelas buat ini nggak ngotak ya. Ini udah PW banget buat dipegang. Beda dari brand sebelah yang kotak yang bikin agak nggak nyaman. Kalau misalnya kita pegang kayak gini, agak sakit. Tapi buat Samsung A13 ini mereka emang pentingin buat kenyamanan penggunanya dibandingkan desainnya. Kesimpulannya buat HP Samsung A13 ini bisa dibilang lebih banyak untungnya dibandingkan ruginya. Ruginya paling cuma di bagian baterai, charger, apalagi ya, layar yang masih 60 Hz, walaupun sebenarnya 60 Hz atau 90 Hz itu nggak masalah ya. Balik lagi gimana kalian pemakaiannya, karena kalau misalkan di 90 Hz itu ya agak boros juga buat pemakaiannya. Terus juga di bagian layarnya ini masih kurang, kenapa nggak AMOLED? Mungkin di sini buat neken budget karena PLS LCD ini dia bisa lebih murah dibandingkan layar AMOLED. Dan ya buat semuanya sih buat Samsung A13 ini udah oke banget ya. Kekurangan dan kelebihannya ya seperti yang tadi saya sebut.
Kalau ditanya ini worth it buat dibeli atau enggak, menurut saya pribadi sih worth it, apalagi bentar lagi mau lebaran ya. Buat harga segini worth it aja sih. Gantung HP ini buat siapa dan kegunaannya apa. Tapi balik lagi, buat HP ini kira-kira gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah, karena buat semua brand itu masing-masing punya pasarnya ya. Mungkin segitu aja kali ya kesimpulan yang bisa dibilang bukan kesimpulan. Coba deh kalian yang simpulin sendiri di komen di bawah. Ya, terima kasih dan dadah.